garis bawahnya lagi darling, poinnya dari konten ini apa? Poinnya yang pertama adalah ditambahkan satu lagi untuk syarat pengajuan visa buat yang teman-teman proses dari luar Hong Kong, ya, yang dari luar Hong Kong. Yang kita akan membahas tentang apa? Ya, bagi siapapun teman-teman yang ingin bekerja di Hong Kong atau ingin tinggal di Hong Kong ya, pengajuan visa kayak gitu. Jadi untuk teman-teman warga Indonesia yang mungkin ingin kerja di Hong Kong atau pengajuan visa atau mungkin menikah di Hong Kong atau mungkin punya skill-skill, jadi bisa ada perusahaan kayak gitu kan yang mungkin profesional dan semuanya profesional, meskipun kita yang di migran yang di rumah tangga kan juga termasuk. Yes. Yang profesional. Pokoknya semuanya foreigner, berarti kan pendatang ya ini. Iya, siapapun pokoknya. Ada persyaratan baru. Ada persyaratan baru. Mulai berlaku kapan ini? Mulai sudah diketok palu tanggal 24 Mei. Jadi peraturannya udah keluar ya Bu ya? Yes, peraturannya udah keluar dan untuk proses itu akan berlaku mulai tanggal 19 Juni. 19 Juni berarti 19 Juni bulan depan. Yes. Tahun 2023 ya. Teman-teman semuanya harus diperhatikan ini ya tentang pengajuan visa Sandro. Aplikasi visa application change launch. Berarti ini kan yang memang pengajuan baru-baru. Berarti ini yang dari Indonesia, semua pendatang dari berbagai negara kan. Kita akan membahasnya yang dari negara kita sendiri. Jadi teman-teman sing baru itu suratnya apa Bu Yan? Dalam artian mereka meminta bagaimana? Nah, untuk bagi teman-teman yang mungkin untuk domestic helper ya, jadi siapapun yang ingin bekerja ke Hong Kong, khususnya kita infokan ke teman-teman tenaga kerja Indonesia ya, yang mungkin sekarang berada di Indonesia dan ingin proses ke Hong Kong, ada penambahan yaitu surat keterangan. Terus? Apa jenenge? Apa? SKCK. SKCK berarti surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian kayak gitu. Jadi itu harus dalam bentuk bahasa Inggris. Nah sekarang prosesnya kan apapun dokumen itu kan sudah ada bahasa Indonesia dan Inggris kayak akte kan. Iya. Sekarang udah terbaru kan, jadi nggak perlu ditranslate ya teman-teman. Mungkin siapapun yang ingin proses ke Hong Kong itu harus lapor ke daerah tempat. Jadi kayak ke polsek kayak gitu ya, surat kelakuan baik. Jadi nanti disertakan dalam pengajuan visa ke Hong Kong ya? Yes, itu syarat utama untuk pengajuan visa. Kalau kita mungkin ada kelakuan yang kurang baik dari Indonesia atau mungkin ada kriminal, itu tidak bisa untuk dibacakan dulu peraturannya yang dari Hong Kong resminya. Coba kamu bacain. Makanya perubahan aplikasi visa diumumkan 24 Mei 2023. Berarti 2 hari yang lalu. Oke, Departemen Imigrasi hari ini mengumumkan akan menyesuaikan prosedur permohonan visa atau izin masuk untuk tanggungan pembantu rumah tangga asing, pekerja impor, pelajar atau mereka yang ingin memasuki Hong Kong Berarti untuk semua pelatihan atau liburan kerja mulai 19 Juni. Liburan kerja itu berarti kayak apa namanya? turis KKN. Nah, liburan kayak gitu, kayak KKN. Jadi kalau turis dia tidak berlaku. Jadi yang sifatnya visa, kalau turis kan on arrival. Yang ini yang pengajuan. Pelamar di bawah kategori ini harus menyatakan apakah mereka memiliki hukuman pidana ketika mereka mengajukan visa masuk atau izin. Catatan kriminal. Ya, catatan kriminal. Sebagai pengaturan transisi, Departemen akan terus memproses aplikasi yang masuk pada atau sebelum 18 Juni, terlepas dari apakah deklarasi hukuman pidana telah dibuat. Prosedur aplikasi untuk perpanjangan tinggal tidak akan dimasukkan dalam penyesuaian ini, kata Departemen itu. Ditambahkan bahwa pembantu rumah tangga asing yang saat ini bekerja di Hong Kong mengajukan perpanjangan kontrak dengan majikan yang sama atau untuk menyelesaikan sisa
atau perpanjangan periode kontrak saat ini dengan majikan yang sama, dan untuk pergantian majikan Hong Kong tidak akan dimasukkan dalam penyesuaian ini. Berarti teman-teman tidak usah khawatir ya Bu Yan ya, karena kan sudah rame ya kemarin kan soalnya kan aku habis nge-share kan pada bertanya karena mereka kan tidak membaca secara keseluruhan. Jadi ini wah aku mau mengajukan ini, aku mau ganti majikan ini ke bagaimana. Nah itu ya dicatat ya. Tapi meskipun demikian jangan lengah loh. Semuanya teman-teman punya pelanggaran kayak seperti buang sampah terus sampai ketahuan petugas itu kan juga kena penalti kan itu. Itu kan juga termasuk apa punya ini bisa menjadi catatan dan ya, dampak. Iya, catatan di imigrasi ya Bu Yan ya. Jadi ini hanya berlaku bagi yang dari Indonesia mau ke Hong Kong. Termasuk break intermediate yang harus menunggu visa. Gak keluar. Yang harus keluar dari Hong Kong itu wajib masuknya lagi. Harus menyertakan. Nah, kecuali finish dan cuti. Iya. Cuti tidak. Nah, kalau melihat tadi peraturan ini, cuti seperti tidak. Itu. Ya, cuti tidak karena kan melanjutkan. Iya. Cuti itu melanjutkan. Tapi kalau finish kemudian ganti majikan dan dia posisi di Hong Kong tidak. Ya kan? Tapi kalau break intermediate wajib. Iya. Karena harus keluar terus masuk lagi bisa. Jadi ini yang harus menjadi garis bawah buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah rame, nggak usah gelisah, nggak usah bingung dan mumet dasi. Yang penting kalau teman-teman udah merasa baik-baik kerja itu orang masalah. Jadi tetap mungkin kalau ada teman-teman yang di Hong Kong mungkin agak sedikit banggel kayak gitu ya. Banggelnya seperti apa? Kita nggak cukup dengan gaji majikan 1 bulan gaji, terus di sela-sela hari libur mungkin ada teman-teman yang mungkin ada job atau job di luar kontrak kerja, dan itu kan mungkin gajinya juga lebih tinggi. Terus habis itu ketahuan sama polisi, habis itu udah masuk catatan kriminal, suruh denda penalti kayak gitu. Di saat kita mau renew kontrak itu juga harus hati-hati. Itu bisa juga jadi pertimbangan imigrasi, visa untuk tidak bisa turun, atau ada juga yang suruh tanda tangan buat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi ya. Kalau tidak mengulangi lagi kan tidaknya sudah jadi bagi teman-teman yang mungkin wis enak catatan tidak akan mengulangi lagi, terus habis itu kejadian lagi, terus ketangkap lagi, nah disitulah melanggar peraturan lampu merah itu juga. Iya. Karena kebanyakan teman-teman itu yang mungkin kasusnya mungkin tahun 2008. Nah, kenapa kok baru kebuka di visanya nggak bisa turun? Ada catatan kriminal di saat proses ganti majikan atau renew kontrak di tahun 2020 contoh. Ada juga yang kejadian seperti itu, Mbok. Padahal itu kejadiannya rekodnya. Yes. Karena visa itu semua depend of immigration kayak gitu. Berarti kan ada catatan-catatan yang akan dilihat. Kalau di Hong Kong terdetek. Yeah. Kalau di Hong Kong sudah terdetek, makanya mereka bisa kendalikan. Tapi kalau yang dari luar baru masuk, nah ini juga berlaku untuk yang KKN, yang kuliah, kemudian yang bekerja, pokoknya semua pekerja ini dari negara manapun sih sebenarnya, tapi kita fokusnya ke teman-teman aja. Indonesia yang Indonesia. Mungkin ada yang berdagang ke sini. Nah, bisnis apa itu termasuk karena pengajuan visa. Sekali lagi yang mengajukan visa atau izin tinggal. Bisa kerja ya, bisa kerja, bisa bisnis kayak gitu. Termasuk dependent visa. Termasuk kalian visa. Berdua yang menikah. Iya. Aku nanti yang terakhir. Itu mungkin bisa jadi boleh Indonesia. Enggak. Kan pengajuan visa juga. Belas. Yang terakhir. Belas. Itu aja jadi nggak usah panik, nggak usah bingung ya teman-teman, ditelaah konten ini tentang peraturan baru dari imigrasi Hong Kong, dan ini masih ditindaklanjuti. Yang penting teman-teman itu kalau tidak punya catatan kriminal itu nggak usah takut, tetap tenang aja, tetap ngantongi uang
gaji dari majikan setiap bulannya kayak gitu ya. Makanya bagi teman-teman yang mungkin nggak kuat sama majikan ini, terus habis itu kabur, terus habis itu ketemu sama Gandola Nati di Hong Kong menikah, dan terus habis itu paper kayak gitu ya. Nah terus habis itu pengajuan visa selepas menikah, nah itu juga jadi pertimbangan. Jadi jangan mengeluh kalau seandainya kenapa kok sudah menikah nggak turun-turun. Nah sudah menikah sama orang Hong Kong, sudah ada penjaminnya, kadang sudah ada yang menjamin, kadang sudah punya anak kayak gitu, kok visanya nggak turun-turun sampai hampir 6 bulan sampai 1 tahun kayak gitu. Ternyata jadi dipetani kitanya sendiri itu pernah melakukan apa. Kalau nggak kitanya sendiri ya mungkin dari pihak suami itu mungkin masih juga ada termasuk catatan. Catatannya termasuk apa, banyak hal, banyak macam ya. Kayak gitu. Jadi kan pertimbangannya itu memang sangat rinci mengajukan sesuatu loh kayak gitu. Jadi pokoknya hati-hati aja. Jadi kalau mau bertindak atau melakukan mungkin yang mau kabur atau overstay kayak gitu, kita nggak tahu ya apa kata nanti. Kita nggak betah sama majikan, ya kita keluar, terus habis itu kita ketemu sama Gandola Nati, banyak yang seperti itu teman-teman. Ya akhirnya kan terus merepotkan diri sendiri. Langkah baiknya mengantisipasi apapun yang terjadi. Mas Agus, selamat malam Mas Agus. Mas Agus sudah menonton. Sudah menonton. Mas Agus sama siapa lagi yang sudah menonton kita ber-30? Agus sama siapa? Jadi teman-teman jangan panik, jangan merasa galau, tercekik atas kan panik dan tercekik, jangan. Kalau kan resah gelisah. Jadi aku menyarankan teman-teman jangan merasa panik dan merasa tercekik atas kebijakan pemerintah Hong Kong yang benar-benar transparan. Ya. Nah, apalagi mungkin yang majikannya nggak betah banget jualan, atau mungkin wis bener-bener nggak kuat, di saat kita mau notice atau kita mau nginterminate majikan, last moment di saat kita mau keluar geret koper, pastikan kita untuk minta majikan cek barang kita. Supaya apa? Tidak ada tuduhan kriminal bahwa barang majikan mungkin hilang. Ada dituduh mencuri. Nah, namanya orang kita nggak tahu ya, mungkin orangnya diam melekem tuh kayak gitu. Jadi berubah. Teman-teman itu harus bermain. Tahu majikan yang kita interminate itu berubah pikiran. Yes, kayak gitu. Jadi pastikan ada agent di situ, saksi. Kayak gitu. Yang penting barang kita itu waktu kita mau ngeret koper mau keluar itu suruh ada cek. Saksi. Iya, ada saksi. Ada saksi. Jadi jangan kita sendirian terus kita keluar, karena kan kita nggak tahu. Ada menemukan majikan yang sangat cerdik. Takutnya nanti licik ya. Majikan gitu. Bilang katanya kehilangan barang mungkin. Serangan dalam itu juga bisa loh. Iya loh. Saya kira sepele-sepele ya Bu ya. Main. Iya, terus mie. Enggak loh. Emang kalau kita ngambil kadang nggak izin itu majikan yang maafan itu kan dipermasalahkan. Iya. Ndok loh. Padahal itu ndoknya dinosaurus loh. Ada yang tanya lagi nih sebelum. Apa? Mbak Arya Yuni, Mas, terus gimana kalau yang beda data saat ini? Proses Mas, Mbak Yuli kalau yang mau ke Hong Kong, atau Mas atau Mbak Yuli? Telepon Mbak nanti ya, Kak jelasin. Itu yang beda data, lain lagi. Nah, itu beda, lain lagi itu beda data. Lain lagi dengan tema yang kita bicarakan. Kita nanggunmu paling apa ya, Bu? Kok kena di-share? Ya kamu ngambil nanti ya, aku ngeblur. Dijolono. Kenapa kok ngeblur HP kok ngeblur? Alah kerupuk itu lho mbok pangan laren dijolo konten kerupuk. Lah apa HP kok ngeblur? Enek serawut-serawut iku, Bang. Nyapa pokoke serawut-serawut barang kan. Yo ben gak goser, gak goser. Bukan HP-nya. Angel pokoknya omongane. Goser lensane. Angel. Yes. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman semuanya nggak usah khawatir. Kalau Mbak Arya Yuni nanti telepon saya ya. Yang penting nggak neko-neko saat kerja. Neko-neko sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak. Yang penting tahu resiko. Hidup itu yang penting tahu resiko. Mau neko-neko, mau jalan lurus, mau jalan belok, mau ngegas kenceng, enggak semuanya nggak ada masalah. Jadi semuanya udah dewasa. Kita nggak perlu mengajarkan hal yang baik atau yang benar. Asalkan kita tahu resiko. Iya. Kalau resikonya kita tahu, melakukan tindakan kan mikir. Ya resiko apapun ya diterima. Nah makanya, jadi kan tadi nggak neko-neko, sedangkan kita sangat berneko-neko kan.
Yang terus-terus neko-nekone lah aku. Bahkan neko-neko mang nang jiso. Bukan neko-nekone kan dalam hal kewajaran di ambang batas manusia normal. Di ambang batas manusia. Loh, ya memang pembicaraan kita kan memang begitu ya Pian ya. Oke, yang dibahas itu ya SKCK ya, surat keterangan kelakuan baik. Itu SKKB. Iya, tapi ini SKCK itu apa sih? Surat keterangan SKC catatan kriminal. Iya, SKCK. Soalnya kalau dulu kan SKKB gitu, sekarang baruan SKCK, catatan kriminal. Itu jadi kepada para semua warga Indonesia mau yang kaya-kaya yang mau berbondong-bondong ke Hong Kong, silakan surat disimak. keterangan catatan kepolisian. Oh, bukan Kriminal. Mohon maaf ya teman-teman. diralat. Kepanjangannya Surat SKCK apa Pian? keterangan catatan Kepolisian. Nah, Nanti disertakan ya. Nah, Ya, catatan teman-teman itu sekarang berupa masuk apa? Kejahatan seseorang kayak Iya. gitu. Jadi Bukan hanya kepolisian kriminal. yang punya hak untuk menulis catatan kita. Ada nggak rekod kriminal? Yo, Kalau di Hongkong jelas kan, kriminal Hongkong itu kan- jelas. Di Hong Kong itu kejujuran di nomor satu kan kalau untuk hukum-hukum ini gitu loh. Ya asas itu masih asas jujur itu masih Asas jujur berlaku. meskipun mayoritas orangnya ateis itu masih berlaku. Jadi untuk apapun di sini itu memang benar-benar patuh gitu loh. Termasuk kita kan juga patuh. Yoi, jadi SKCK itu diperlukan sebagai dokumen pelengkap persyaratan pengajuan visa kerja di Hong Kong kayak gitu teman-teman. Ya harap ditelaah dengan Baik dan secara benar. seksama. Berarti nanti kan yang tadi dalam bahasa Indonesia nanti kan bisa ditulis dalam deskripsi ya. Untuk menjelaskan teman-teman kan biasanya sangat malas membaca ya tetap aja kita tuliskan, mau dibaca 1 bait 2 bait ataupun 25 silakan. Atau video kita mau disebar luaskan seantero planet Pluto, Jupiter, Saturnus, Uranus juga bisa, termasuk benua Antartika. Ke alam gaib sekalian. Nah, Mbak Iin Kowloon City hadir. Salam sehat selalu Mas Andro, Mbak Yuli dan mbaknya. Ini bukan mbaknya, ini Mbok. oh yeah. Kaum oh yeah. Oh, dorong turu loh, padahal tengah wengi loh. Iya. Dan tayangan kuntilanake Iya iki. jam 12 malam loh. Iya pada ndelok kita loh Bu ya. Nanti iki penggugah manusia yang sedang merem dan melek, akhirnya melek dan melek. Melek dan Melihat kita semakin melek. Jadi untuk teman-teman yang mungkin proses dari Indonesia walaupun sudah ex Hong Kong, Tetap saran aja. saya ya wis pokoknya baik-baik. Baik-baik Ojo aja. nyolong pitike tanggane terus dilapor ning polisi kan. Wah, kasih tau budal. Goro-goro cuma pitik. Lah terus kayak lagu sing bojoku ngono kuwi. Ya masuk juga Iya, kriminal. laporan. Heeh. Kayak Kan gitu. ngono kuwi sampai didadekno lagu barang. Bojomu penyemangat kowe. Ngono kuwi lho, sing bojo makane hati. Bojomu tak silih. Lah ya kan aku kan ngomong ngono hati sentik bojo ya Pian yo. Yo. Lah aku ya lebih berhati-hati ben gak kena nganu luak. Coba. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak betah di Hong Kong kayak gitu ya, biar tidak repot, tidak ribet untuk prosesnya, saran saya sebelum pulang ke Indonesia, pastikan teman-teman itu sudah dapat majikan, sudah medikal, kontrak yang baru itu sudah masuk ke konsulat. Jadi sudah pengajuan Yes. di sini ya Bu ya. Jadi kita pulang itu sudah membawa 2 kontrak. 1 kontrak yang lama, 1 kontrak yang calon majikan baru. Jadi kita bisa nunggu dengan santai di rumah. Jadi bisa kayak refresh cuti kayak gitu ya. Jadi Biar tidak ada beban ya Bu ya. iya, kalau seandainya teman-teman mungkin trauma sepaneng ngerasain majikan terus habis itu pulang dulu lah, istirahat dulu, ngedem pikir kayak gitu kan. Nah, terus habis itu mau proses lagi ke Hong Kong,
kok ruwet ngene sih? Ya inilah prosesnya. Iya, karena Welcome to kebijakan. Indonesia. Iya, Kebijakan pemerintah Hong Kong kan juga wajib dipatuhi atas. Yes. Oke, kita sapa yang dari Banyuwangi. Mbak Widya dari Banyuwangi ya, kita sapa. Ya, selamat malam. Selamat malam Banyuwangi. Mudah-mudahan Banyuwangi selalu sehat. Goyang dulu Banyuwangi. Yes. Banyuwanginan. Banyuwanginan. Mantap. Oke. Sama heling. Kosong. Selama ini Songa. Banyuwangi pokoknya. Mbak Nuri udah tidur ya? Mbak Nuri sudah tidur. Mungkin sudah tidur atau Mbak Nuri sedang naik pesawat ke Hong Kong. Ke Lebanon. Lebanon. Oke, jadi tidak usah resah, gelisah, gundah, gulana. Dan belana, apalagi sampai merasakan yang di atas normal. Oh ya. Terima kasih infonya. Alhamdulillah 18 tahun satu majikan. Oh, 18 tahun guys. Satu majikan. Jadi yang dari Indonesia teman-teman siapkan aja persyaratannya kalau mau proses ke Hong Kong, walaupun itu ex Hong Kong, ex Arab, ex Malaysia, ex Singapura atau ex Taiwan. Jadi KTP berlaku untuk semua ya. KTP, KK, surat keterangan bagi yang sudah menikah, buku nikah artinya ya, atau surat izin suami atau surat izin wali bagi teman-teman yang sudah janda +1 kayak gitu. Terus sudah yang diketahui sama desa. Terus BLK itu wajib ya bagi teman-teman yang ingin ke Hong Kong walaupun sudah X, tetap wajib BLK, surat keterangan sehat artinya harus medical fit dulu, dan kartu BPJS. Itu persyaratan kita mau proses ke Hong Kong kayak gitu. Menemui kita ya teman-teman. Jadi kalau tak lihat-lihat prosesnya itu lumayan agak tambah akeh ya. Lumayan. Surat wali, Lumayan. BPJS, tambah SKCK. Yoi. 3. Jadi kebijakan dari negara kita juga. Jadi kalau teman-teman punya majikan di Hong Kong, mungkin yang majikannya super maafan, saran saya jangan ngobrol dulu, diskusi dulu. Bicarakan baik-baik ya Bu ya. Ya, bagaimana caranya kita untuk mencari solusi supaya kita itu walaupun kalau kita ingin ganti majikan itu kita tidak mendapatkan catatan buruk atau cacat rekod kayak gitu loh, supaya kita bisa proses lagi dengan majikan yang berbeda. Contoh kayak kemarin ada teman yang telepon, mungkin ada majikannya sedikit agak genit kayak gitu ya, terus kepengennya ngebreak baru 1 bulan. Nah itu kan bukan sampai yang salah, bukan teman-teman yang salah kayak gitu kan, ada cara kayak gitu loh, nggak harus ngebreak kayak gitu loh. Jadi caranya seperti apa? Pasang kamera, bukti-bukti kayak gitu langsung telepon polisi. Kumpulkan bukti yang kuat dulu kayak gitu loh. Atau mungkin teman-teman kurang istirahat kayak gitu, tidurnya di ruang tamu kayak gitu kan. Jadi bikin bukti percakapan atau apa, teman-teman langsung aja jam catatan. Datang ke kronologinya secara detail. Kayak gitu. Jadi sekarang ini kalau kita bayangkan ya, kita kerja dari Indonesia ke Hong Kong itu kan untuk cari duit kan, Mbok? Iya. Nah, sedangkan kita dihadapkan majikan yang seperti itu, mungkin kita nggak sanggup jalani itu, nggak sanggup karena di luar yang kita harapkan dan kita bayangkan. Dan semuanya itu ada solusi, Bu. Iya nggak? Ya, betul. Nah, jadi majikan yang kurang layak memperlakukan pembantu, ada labor yang bisa membantu. Yang penting kita punya bukti yang gitu. Kuat. Tapi kita sudah kasih tahu cara yang terbaik, karena teman-teman tuh aku nggak boleh pegang HP, aku di sini loh nyari nyuri loh, bukti caranya yang bisa menolongkan diri kita sendiri, Tombo. Iya, apalagi dulu HP itu pernah nggak ada, maksudnya kan nggak ada internet, HP biasa hitam putih gitu ya, tak sak ning gone BH itu rekode tak nyalakan. Soalnya waktu itu kan juga ada kejadian. Jadi itu kita harus bisa mensiasati dalam kondisi apapun. Mengantisipasi gitu loh kalau memang ada sesuatu yang di luar kendali. Jadi ada masalah, kita sudah berusaha memberikan sedikit solusi kayak gitu, tapi kadang yang berjuang itu kan harus diri kita sendiri kayak gitu loh. Bisa atau tidaknya. Karena apa? Eman-eman banget karena kita bertahan hanya karena potongan. Kayak gitu, jadi kan eman-eman banget tuh, Bu. Iya, kalau dia gotong royong manusia. Nah, belum menikmati hasilnya, proses dari Indonesia wis wirawiri yang PT, BLK, medical, bla 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 bla. Pokoknya yang baik-baik saja, apapun yang terjadi.
gitu. Peluangmu modeling? Baik saja. Oh, tidak ngomong. Jadi ini ya kita sapa ya, Mbak Pati Malang mid level. Waduh, lengkap Malang ini mid level sentral. Oke. Aku juga pengen kongong lagi tapi umurnya udah kadaluarsa. Sampo putu. Pensiun naik. Nggak apa-apa kalau memang, tapi kalau masih pengen berjuang lagi ayo. Ya saya nggak pernah janji, tapi rezeki kita usahakan. Tapi kalau bisa di rumah ya di rumah saja. Sama berarti 18 tahun majikan, tapi gaji standar lebih sedikit, syukuri saja. Jadi gini ya, asasnya ya, kalau di Hong Kong itu sebenarnya ketika kita mempunyai alat bukti, bisa membuktikan, maka di situ letak kemenangan. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mau mencari bukti, mau nggak kita berpikir kejadian apapun, mau nggak kita berusaha menggunakan nalar dan logika kita untuk misalnya yang paling sering juga itu jatah makan ya nggak dikasih. Nah itu kan ada, saya kemarin sempat ngeprint dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Kantonis, tinggal dibuletin ya kan. Ya kita bukan ngajak perhitungan, tapi kita ngomongnya baik-baik, nyodorin peraturan. Terlepas tergantung mereka nanti menanggapinya. Terus kemarin ada yang juga cerita hansap, jadi seperti itu, kurang ajar mbahnya. Nah apa yang harus kita lakukan? Terus majikan maki-maki, teriak-teriak di depan kita, itu secara hukum kita nggak bisa, karena di hukum Indonesia tidak ada. Ini Hong Kong, jadi hukumnya Hong Kong itu tidak ada, memaki-maki itu dihukum nggak ada. Bahkan mengata-ngatai kotor itu nggak ada masalah di Hong Kong, karena memang Hong Kong maunya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan nggak banyak ngomong, langsung dikeprui gitu. Jadi itu di Indonesia. Kalau nggak anggota badan, nah itu baru. Yang penting bisa dibuktikan. Jadi towel-towel apapun itu semua harus ada bukti, ada saksi. Jadi kalau marah-marah, tapi kalau dia sudah membanting sesuatu di depan kita, membanting barang, melempar, atau yang ringan aja. Tadi kan ada yang cerita Bu Yan, nyiram sayur kan di atas kepalanya. Nah, jadi kalau perlu pada saat habis tersiram, pokoknya habis kejadian, masih posisi basah, telepon polisi. Nah ini tinggal keberanian kalian. Ada dua hal yang selalu kita bahas. Anda mau ngasih pembelajaran buat majikan, atau Anda pasrah, bertahan. Nah, Anda pasrah, Anda terima itu, jangan grundel. Iya. Lah yang jadi repot itu diperlakukan majikan seperti itu, terus grundel, nggak ngelawan. Nah ini yang susah, ya kan? Jadi Hong Kong nggak bisa begitu. Hong Kong nggak bisa pakai perasaan. Kalau kalian disiram sesuatu atau apapun sesuatu, telepon posisi basah, biarkan polisi biar datang. Ketika polisi datang, majikan juga akan bingung. Loh, ada apa kok polisi datang? Ternyata kita laporan. Nah ini saya basah buktinya. Nah ini sayur-sayurnya ada di sini semuanya. Dia melakukan hal yang seperti itu kepada kita. Nah tinggal kebijaksanaan polisi. Mungkin ada yang menganggap halah siti-siti lapor, halah ngalem kayak gitu. Kita mau kasih pembelajaran buat mereka, biar mereka tidak kurang ajar. Jadi sekali lagi di Hong Kong ada hukumnya. Ya, bentuk kekuatan juga itu jadi bisa sekali lagi. Jadi apa ya? Kembali lagi semuanya balik ke dirinya masing-masing. Ada yang ngomong lah butuh duit, kayak anakku lah, inilah, itulah. Ya bene lah. Ya sudah. Yang penting jangan ngeluh. Kayak selama teman-teman kuat dilakoni ya dilakoni. Yang penting ngeluh ya sewajarnya lah kayak gitu. Tapi kalau setiap ketemu ngeluhinnya itu aja kayak gitu kan. Jadi yo ngeluh tapi kadang kerasan sampai 6 tahun. Oh ya, tadi juga ada ngeluh bagaimanapun 4 tahun. Ngeluh tapi itu bisa bikin penyakit kalau gitu terus-terusan. Mengeluh terus akhirnya gerundel, depresi, terus awake linu, kanker. Nggak mesti, ada sing awake linu, sakit kepala, terus gara-gara sesuatu yang ditahan. Iya, terus memikirkan sesuatu yang seharusnya yang tidak wajib dipikirkan itu. Makanya telepon di 5242 9909. Wah. Untuk bahasa Kantonis 5131 4110.
Bahasa Kantonis ya. Tapi ingat ya kalau telepon kita kontenin. Disclaimer dulu. Jadi itu ya teman-teman, membahas tadi tentang peraturan baru tentang visa. Pengajuan, persyaratan. Berarti BPJS yang dari Indonesia, BPJS surat izin wali yang dulu nggak ada, terus ada beberapa tahun belakangan itu ada surat izin wali, SKCK. BPJS, dan yang terakhir SKCK. Dan SKCK ini sebenarnya permintaan dari Hong Kong. SKCK ini ya, tolong digarisbawahi, permintaan resmi dari Hong Kong government. Jadi bukan dari pemerintah Indonesia. Karena kebetulan ya ketika konten ini naik, ketika ini dinaikkan di tanggal hari ini, di tanggal sekarang diterbitkan atau besok dalam 2 hari kalau diterbitkan, chief eksekutifnya adalah mantan Pak Polisi. Iya. Ya. Susu kalau dingin ngomong polisi mesti lo dingin susu. Iya kan teringat masa lalu. Chief eksekutifnya adalah Pak Polisi mantan. Jadi segala sesuatu semuanya lebih diperketat. Lebih peraturan penindakan. Kayak kemarin paketan di Jembuhan. Diangkat di KB. Karena mengganggu fasilitas. Dan juga PSBB yang notabene-nya sekarang semakin lebih bersih. Oh, monggo kapan itu juga bersih, sekarang kembali lagi. Oke, nggak apa-apa. Nanti mereka akan mungkin kasih peringatan yang lebih keras. Jadi tetap hati-hati, waspada ya teman-teman yang memanfaatkan. Nah, sekali lagi kita tidak perlu melarang karena teman-teman punya cara berpikir sendiri, punya nalar sendiri. Ya, kita punya jari-jari sendiri. Ya, punya jari-jari sendiri, terus bisa menghadapi risiko sendiri. Ataupun kalau jualan yang untung juga teman-teman, kalau ada yang remuk dan rugi juga teman-teman sendiri. Mungkin para konten-konten kreator yang akan ngontenin, gitu aja, yang suka ngontenin, ya. Terus yang suka screenshot, screenshot gambar terus di. Nah, aku senengane gawe panganan. Enggak, aku senengane nyanyi. Oh, ya kuwi lak ning omah aku seneng gawe panganan tak pangan dhewe. Aku senengane lek dhuwit bojoku. Aku gak duwe bojo, berarti aku golek duit sing akeh. Aku gak duwe bojo, berarti aku golek duit dhewe sing akeh terus digawe tuku duren meneh. Matur suwun ya, Mbok. Durene tuku duren meneh ya. Si ngenteni job sih, aku baru tuku neh. Wis oleh koyo. Oleh job sih baru tuku. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Ada lagi yang mau dibahas? Cukup? Cukup. Jadi rasa cukup ya, karena kita membahas temanya memang yang ada hubungannya dengan pengajuan visa. Garis bawahnya lagi darling, poinnya dari konten ini apa? Poinnya yang pertama adalah ditambahkan satu lagi untuk syarat pengajuan visa buat yang teman-teman proses dari luar Hong Kong, ya, yang dari luar Hong Kong. Jadi sekali lagi anak teman-teman yang berproses calling visa, yang berproses dari Indonesia ke Hong Kong, yang kemudian break dan intervenit, kemudian mau balik lagi ke Hong Kong, itu yang diberlakukan disertakan surat SKCK. Kalau cuti tidak. Sekali lagi kalau cuti tidak. Renew kontrak di Hong Kong tanpa keluar itu juga tidak. Ganti majikan pun juga tidak. Ganti majikan juga. Finish loh itu yang finish ganti majikan juga tidak. Tapi sekali lagi kan kalau finish, kalau alamu besok kan pulang dulu kan. Juga aku ya jadi pulang. Renew cuti. Dulu terus cuti. Oh cuti kan, cuti termasuk tadi enggak. Nah, itu cuti. Jadi begitu ya teman-teman. Mas Magus, oke, terima kasih selalu nyimak. Boleh diinfokan ke teman-temannya yang pacarnya, atau mungkin Mas Agus masih punya pacar atau sudah diputus sama pacarnya atau istrinya. Garis bawahnya seperti itu, nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang, nggak perlu galau ya. Kalau masih belum jelas boleh ditelepon nomor 52429909. Wah, nek polisi kan 999. Karena saya 52429909. Ya, aku kapan-kapan tak telepon awakmu mau kampanye ya.
Aku kapan-kapan telepon aku ngetes laku bahasa Kantonis terus konten nomor Ya musik tem ya. Ya pian yo. Ngomong dewi. Oke, ini masih ada Mbak Ulki, Mbak Dian Dwi telat. Oh enggak Mbak, masih bisa dilihat nanti. Ya, masih Mbak dilihat. Ulki Srendil Ulki Mas Suhu dan Mbak Pawang hadir. Aku tahu ini yang amandel. Masa? Berarti kode Ya. berapa? Oh yang dari penyakit. Iya, amandel. Amandel apa tiroid? Tiroid. Mbak Agus. Oh, Oh sudah putus. sudah putus. Disambung lagi. Apa mau dicarikan? Mbak Dian Dwi pokoknya masih bisa ditonton lagi. Jadi itu ya, sekali lagi nggak usah galau, gelisah, Tetap risau. semangat aja. Tetap semangat. Dolarnya Nah, dhuwur. Dolarnya dhuwur ya. Mbak Yuli Mas Sandro lope. Love you too. Aku bukan Pak Tony, nggak pakai lope, nggak apa-apa, yang penting hadir. Jadi kayak gitu ya, sekali lagi ini Mbok Diana. Nanti di Mbok Diana spesialis konten-kontennya ada bahasa Kantonis ya. Bahasa Kantonis, Nah, campur nanti Inggris di ada. page campur Ya. silahkan, monggo. Kalau saya dan istri seputar persoalan dan masalahnya teman-teman. Masak juga ada, masak-masak yang majikan Hongkong juga ada. Masak dan nyanyi. Nyanyi juga ada. Oke. Nanti kita ngobrol bahasa Kantonis sama bojoku Darling. Kok Ya. Darling, Mbak Diana. Iya kita tes Ah, ah. karena Bu Betty guru Loh, Betty kan akan aku sih yang ditesi. Iya, Iya no? lah. Kan awakmu harus diajukan ke Bu Betty. Bu Betty kan akan ini kenaikan pangkat tentang cara berbicara bahasa Kantonis yang secara baik dan benar nanti. Berarti dites ya. Kita setelah Kalau nggak lulus berarti pulang. ya enggak tuku duren. Iya, kae janjani kauci urung terlaksana. Iya. Kita catat utang Eh. di kauci. Hah? Belum jaluk kauci lu. Kayak gitu ya. Wes wingi dikekno. Kurang. Ya wes kok tambahin. Oke, gitu aja ya teman-teman semuanya. Sehat selalu pokoknya. Nguli masih Mbak ya wes gak apa-apa Musim sampai panas. nguli yang semangat. Aku nggak bisa Kantonis ya podo Mbak. Wes intinya itu saja ya. Silahkan ditutup Mbak Diana Zumi monggo. Oke, terima kasih semuanya ya. Kalau untuk teman-teman untuk informasi ini mau dilihat lagi nanti bisa ya dari pertama tadi atau juga mengunjungi Facebook kita komunitas YouTuber Hongkong. YouTube channel Yulili Sandro Jabrik Diana Anzumi. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga apapun yang ada pada diri kalian dan lebih mencintaiku. Jaga isi dompet, Iya, jangan betul. sampai kabur. Dimakan codot. Jangan dimakan codot, luwak maupun kermi. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berbuka. Bye.